Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Engkau. Kami dapat merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang melingkupi kami. Persoalan pergumulan boleh kami lewati oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa menuntun dan memampukan. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkarya sehingga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 4, ayatnya yang keempat. Matius pasal 4, ayat 4. Yang demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Judul perenungan kita adalah Hidup dari Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang Yesus yang ada di padang gurun, dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Nah, pada saat itu Yesus merasa lapar dan iblis ini datang. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan lapar itu bisa membuat siapapun itu kehilangan arah, kehilangan akal. Karena lapar itu membuat manusia itu menjadi bingung untuk mengambil keputusan. Karena ada sesuatu yang ingin segera dipenuhi. Nah, dalam di tengah-tengah rasa lapar inilah kemudian iblis datang untuk membuat Yesus ragu tentang kedudukannya sebagai anak Allah. Ketika dalam kesukaran, kesulitan, nah, apakah Tuhan Allah Sang Bapa itu kemudian menyediakan makanan, penghidupan, pemeliharaan bagi anaknya yang terkasih? Nah, ini iblis mencoba untuk meragukan, membuat Yesus ragu akan kedudukannya sebagai anak Allah di tengah kesukaran. Nah, yang berikutnya, iblis berusaha supaya Yesus tidak percaya pemeliharaan Allah. Jadi tadi pertama meragukan kedudukannya, dan yang kedua meragukan pemeliharaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang ketiga, iblis datang ini dengan tujuan mencobai Yesus supaya Yesus ini kemudian Yesus ini pas lapar itu langsung makan. Supaya Yesus ini pas lapar langsung makan. Jadi tanpa ada berpikir, tanpa ada waktu untuk merasa-rasakan, merenung-renungkan, lapar langsung makan. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara, lalu maksudnya apa? Nah, ketika kita meragukan kedudukan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah, maka kita kehilangan orientasi kita. Kita kehilangan pemahaman kita, pandangan hidup kita, siapa yang menjadi Bapa kita, apakah Bapa itu memelihara kita, apakah
Bapa itu menuntun kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara, dalam persoalan-persoalan hidup ketika kita diperhadapkan dengan godaan-godaan, pencobaan-pencobaan, bisa jadi kita ada di tengah persimpangan yang membuat kita meragukan siapa diri kita. Sampai ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, gitu ya. Tapi tidak dilanjutkan lagunya. Jadi biji matamu nggak dilanjutkan. Jadi siapakah aku ini Tuhan? Membuat diri sendiri semakin kecil di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan memandang kita begitu berharga. Nah, yang kedua, meragukan pemeliharaan Allah. Nah, seseorang yang sedang dalam persoalan, Bapak Ibu Saudara, bisa meragukan pemeliharaan Allah. Padahal itu tadi, kita adalah biji mata yang dipelihara oleh Allah dengan sungguh luar biasa. Allah yang menyediakan segala sesuatunya yang kita perlukan. Nah, maka apakah kita masih meragukan Allah? Coba Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang pernah naik naik bis, naik pesawat, naik kapal laut. Kita tidak pernah mengenal siapa supir bis, siapa nahkoda kapal laut, dan siapa kapten pilot pesawatnya. Tapi kita naik saja transportasi tersebut dan kita percaya bahwa kita akan sampai di tujuan. Nah, sama manusia yang seperti itu kita percaya. Apalagi ini kepada Tuhan yang memelihara, yang menyediakan, yang berkuasa atas seluruh semesta. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, iblis ingin supaya Yesus itu segera mencari makan. Nah, padahal Allah itu menghendaki supaya kita menjadi bijaksana dan kudus. Tidak sekedar makan, tidak sekedar habis itu melahap semuanya, tetapi kemudian bisa memilih dan memilah mana yang terbaik, mana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah yang bijaksana dan yang kudus, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dari firman Tuhan. Jangan dari kemauan kita, apalagi dari godaan-godaan yang datang kepada kita, cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Kita hidup dari firman Tuhan, maka tetap letakkan pusat kehidupan kita ada pada Yesus, pada Allah yang memelihara, memampukan, yang memberikan kebijaksanaan untuk kita memilih dan memilah, supaya hidup kita terarah sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali. Kami hidup adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hidup karena firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami tidak kehilangan orientasi hidup kami, tidak meragukan pemeliharaan Allah, dan terus bertumbuh dalam kebijaksanaan dan pengenalan akan Engkau. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.